Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas nih salah satu figur yang ya paling bikin penasaran dan jujur aja sering bikin sebel di pasar saham kita. Sang Bandar. Siap-siap, kita mau intip rahasia dapur mereka. Nah, coba jujur deh, siapa yang pernah ngerasa begini? Kita baru aja beli saham, harganya langsung anjlok. Begitu kita jual, wush, terbang ke bulan. Rasanya tuh kayak ada yang ngintipin portofolio kita, terus sengaja ngerjain ya kan? Tapi pertanyaannya emang mereka sesakti itu? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Ternyata mereka itu nggak sekuat yang kita bayangin loh. Justru di balik citra mereka yang serba bisa itu, ada celahnya, ada kelemahannya. Dan kalau kita pinter-pinter memanfaatkan kelemahan itu, wah kita bisa banget membalikan keadaan. Oke, kita mulai bedah satu-satu ya. Karena gini, sebelum kita bisa ngalahin mereka, ya kita harus kenalan dulu dong. Siapa sih sebenarnya Bandar itu? Karena di pasar saham, ada beberapa pemain utama, dan peran mereka tuh beda-beda banget. Gampangnya gini, di pasar itu ada 3 karakter. Pertama, ada emiten. Ini perusahaannya, dia yang punya barang alias sahamnya. Tapi dia nggak punya izin buat mainin harga sahamnya sendiri. Terus yang kedua ada big player. Nah, ini orang-orang kaya, duitnya banyak banget, tapi mereka nggak punya barangnya dari awal, mereka harus beli di pasar. Dan yang terakhir, ini dia jagoannya, market maker. Dia ini paket komplit. Dia punya duit, dia punya barang, dan, ini yang paling penting, dia punya mandat atau tugas dari si emiten buat jagain sahamnya. Tugasnya apa? Bikin sahamnya jadi rame, jadi liquid, jadi selalu ada yang jual dan beli. Nah, ini yang sering salah kaprah. Banyak yang mikir emiten bisa aja ngeguyur atau ngebanting market makernya sendiri. Itu hampir nggak mungkin terjadi. Kenapa? Ya, karena mereka itu satu tim. Market maker itu kan kerja buat emiten. Kalau emiten ngehajar market makernya, itu ibarat nembak kaki sendiri. Nggak masuk akal kan? Oke, teori cukup. Sekarang kita masuk ke cerita nyata. Biar kebayang, kita lihat langsung studi kasusnya. Ini bukti kalau Bandar, yang katanya sakti, itu pun bisa rugi. Dan ruginya bukan main-main. Ini dia kisah klasik saham kayu. Tahu kan ya, saham yang ya gitu deh, fundamentalnya kurang jelas, tapi harganya bisa digoreng. Ceritanya, harga awalnya itu di gocapan Rp50. Terus si market maker ini mulai beraksi. Ditarik terus, harganya naik sampai 10 kali lipat, ke Rp500. Tujuannya jelas, biar kita-kita para retail ini pada FOMO, pada ikutan beli, dipucok. Tapi, apa yang terjadi? Bener aja, setelah itu boom, harganya ambruk. Balik lagi ke Rp50 dalam sekejap. Nah, ini kan aneh ya. Kok bisa? Dia yang punya duit, dia yang punya barang, dia yang ngatur permainan. Malah dia yang rugi Bandar. Gimana ceritanya? Kesalahan fatal apa yang dia buat? Jawabannya cuma satu kata, serakah. Itu penyakitnya. Si market maker ini terlalu tamak. Dia mau semua untungnya buat dia sendiri. Retail nggak dikasih napas, nggak dikasih kesempatan buat ikut cuan. Hasilnya, ya nggak ada yang mau ikut main, sepi. Nah, kutipan dari Pak Hengki Adinata ini kena banget. Ternyata ketakutan terbesar seorang market maker itu ya kalau sahamnya sepi, nggak ada yang ngikutin. Coba bayangin, dia capek-capek naikin harga. Tujuannya kan buat jualan barang ke kita para retail. Lah kalau retailnya pada ogah, pada kabur, dia mau jualan ke siapa? Zonk kan? Jadinya cuma buang-buang duit doang. Oke, kita udah tahu kelemahan Bandar. Sekarang saatnya kita ngomongin kekuatan kita, para investor retail. Dan catat ya, kekuatan kita itu bukan di duit yang banyak. Bukan juga di info bisikan gaib. Kekuatan terbesar kita itu ada di sini, di mental kita. Nah, ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di kiri ada si Bandar serakah, maunya untung sendiri, akhirnya ditinggalin, ekosistemnya mati, dan dia rugi. Di kanan ada tipe Bandar dermawan, contohnya kayak Pak Pepe yang udah jadi legenda itu. Dia ngajak-ngajak, dia bagi-bagi rezeki, semua pihak dibikin untung. Hasilnya, dia disukai banyak orang, ekosistemnya hidup, dan bisnisnya jalan terus. Haha, ini kutipan yang juara banget. Boleh kalah ganteng, boleh kalah kaya, tapi nggak boleh kalah biji. Maksudnya biji di sini bukan itu. Ini tuh soal mental, soal nyali, soal keberanian. Di pasar modal, duit kita mungkin nggak seberapa dibanding mereka. Muka kita mungkin nggak seganteng mereka. Tapi mental kita, nyali kita, itu nggak boleh kalah. Itulah modal utama kita. Oke, kita udah ngomongin strategi, ngomongin mental. Tapi semua itu percuma. Mau itu analisis teknikal, bandarmologi, atau apapun namanya, kalau kita nggak punya fondasi yang satu ini. Ini adalah senjata pamungkas kita. Kenali diri sendiri. Dengerin baik-baik.
Inilah intisari dari semua pembahasan kita. Jawaban dari semua kebingungan di pasar saham, jawaban paling penting adalah mengenali diri kalian sendiri. Titik. Kesuksesan trading, bahkan kesuksesan hidup, itu sumbernya dari situ. Coba deh, sekarang ambil waktu sebentar buat jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi jujur ya sama diri sendiri, kamu itu orangnya kayak gimana? Pemberani atau cari aman? Terus gaya hidup kamu gimana? Sempat nggak sih mantengin market tiap hari? Kalau portofolio tiba-tiba merah semua, mental kamu kuat nggak? Panik nggak? Dan yang paling penting, tujuan kamu cari duit itu sebenarnya buat apa sih? Jawaban dari sini, itu yang bakal jadi kompas investasi kamu. Makanya jangan pernah cari strategi terbaik di luar sana. Nggak ada itu. Strategi yang cocok buat teman kamu yang day trader bisa jadi malapetaka buat kamu yang kerja kantoran. Strategi terbaik itu cuma satu, yaitu strategi yang paling pas, paling cocok sama kepribadian, gaya hidup, dan tujuan akhirmu. Itu strategi yang kamu bikin sendiri. Jadi, mulai sekarang, coba deh kita geser fokusnya. Pertanyaan yang kita ajukan bukan lagi, saham apa nih yang bagus? Tapi ganti pertanyaannya jadi, gue ini tipe investor yang kayak gimana sih? Kenapa? Karena begitu kamu kenal siapa dirimu, percaya deh milih saham yang tepat itu bakal jadi jauh lebih gampang. Kenali dirimu, maka kamu akan taklukkan pasarmu.